Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 7 November 2025. Pertanyaan. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Meski ada beberapa ayat lain dalam Alkitab yang menyebutkan tidur nyenyak, hanya inilah yang berkaitan langsung dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Setelah Adam selesai memberi nama semua hewan, tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya. Maka tibalah saat untuk intervensi ilahi. Laporan operasinya sangat singkat dan jelas. Diagnosa prabedah, tidak memiliki istri. Diagnosa pasca bedah, memiliki istri. Jenis anestesi total. Spesimen yang diambil, 1 tulang rusuk. Kehilangan darah, tidak ada. Kondisi luka, sembuh sempurna. Kondisi pasien, sehat. Obat nyeri pasca operasi, tidak diperlukan. Kita tidak perlu mempertanyakan mengapa operasi ini dilakukan. Tuhan melihat kebutuhan Adam dan Adam sendiri mengakuinya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Alkitab kemudian menegaskan prinsip pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Justru bagaimana prosesnya yang membuat saya penasaran. Pertama, bagaimana Tuhan membius Adam? Apakah dengan gas khusus, cairan yang ditelan, atau metode lain yang melampaui pemahaman kita? Anestesi modern baru dimulai pada 1846 dengan penggunaan ether. Dan hingga kini mekanisme kerjanya belum sepenuhnya dipahami. Ia bekerja, tetapi bagaimana persisnya? Bagaimana Tuhan melakukannya ribuan tahun sebelumnya? Kedua, bagaimana Tuhan melakukan sayatan? Apakah dengan pisau bedah atau hanya dengan sentuhan jarinya? Apakah dia menggunakan semacam teknologi laser ilahi sehingga tidak ada pendarahan? Bagaimana dia menutup luka tersebut dengan jahitan, lem, atau hanya dengan kuasanya? Apakah ada bekas luka yang tertinggal? Jelas, konsep dan teknik bedah kita tidak memadai untuk menjawab semua pertanyaan ini. Yang pasti, Tuhan melakukan pembiusan pertama dan operasi toraks pertama dalam sejarah dengan hasil yang sempurna. Nanti di surga, keterampilan saya sebagai ahli anestesi mungkin tidak lagi dibutuhkan, tetapi saya memiliki banyak daftar pertanyaan untuk dia. Saya ingin sekali Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana Dia melakukan semuanya. Pada akhirnya, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami semua cara kerjanya, tetapi untuk mempercayainya. Maukah Anda mempercayakan hidup Anda kepadanya? Burton A. Briggs. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu. Saat ini kami mau memulaikan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Engkau selalu memimpin kami. Berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.